Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhasim, mahasiswa PPG IAIN Takengon Aceh. Di sini saya akan melakukan kegiatan peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, luar biasa ya anak-anak kelas 7A ini ya. Baik, kita menyanyikan lagu Profil Pancasila dulu ya. Siap? Ya, Pak. Siap. Ya, Oke, Pak. ya kita mulai. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Baik siswa-siswi kelas 7 nih. Coba dicek dulu teman-teman di samping kalian ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke ya. Oke, sebelum ke pembelajaran ya, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa ya. Silakan pimpin dulu doa sama Dewian. Dewian pimpin doanya. Siap, Pak. Yuk. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita mengawali berdoa ini ya, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Dan utamanya nanti kita bisa mengamalkannya, karena tuntutan dari sebuah ilmu adalah untuk diamalkan. Oke ya. Selanjutnya kita pada kesempatan hari ini adalah akan membahas materi tentang menghadirkan sholat dan dzikir. Ini adalah di materi bab 3 ya. Kita membahasnya di bab 3. Nah, dari bab 3 itu ada turunannya bahwa kalian itu nanti dituntut untuk dapat memahami rukun sholat ya, rukun sholat fardu ya. Nah, apa saja itu namanya rukun itu apa nanti gitu ya. Terus apa rukun sholat atau ada berapa rukun sholat gitu. Terus yang selanjutnya setelah mengetahui jumlahnya, jadi bisa menghafal dari jumlahnya yang sekian. Nanti kita akan bahas, kita dituntut nanti untuk bisa mengetahuinya dan menghafalnya ya. Nanti Bapak sampaikan teknik-tekniknya untuk bisa lebih menghafal. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu rukun sholat? Rukun ya, rukun apa itu
hal yang harus dilakukan, Pak. Ya, betul. Hal yang harus dilakukan. Jadi kalau tidak dilakukan salah satunya, maka akan membatalkan sholatnya. Terus ada yang tahu berapa rukun sholat fardu? 17, Pak. Ada 17. Oke. Nah, terus ada yang tahu nggak yang rukun sholat yang ketujuh? Tertib. Nah, itu ketujuh? 17. Oh, 17. 7 ya. Aduh, apa ya? Ya. Oke, Susah, ya. Pak. Susah ya. Nanti kita bahas nih. Ya, rukun itu kan adalah setiap perbuatan atau perkataan ya yang akan membentuk hakikat sholat ya. Apabila satu rukun ini tidak ada ya atau ditinggalkan, maka sholat tersebut secara syar'i tidak dianggap ya, atau sholatnya ya sia-sia ya, atau sholatnya nggak jadilah gitu kan. Nah, terus rukun sholat itu ada 17 tadi, betul. Nah, ini untuk yang rukun sholat nomor 7 itu adalah i'tidal atau berdiri setelah ruku ya. Nah, ini selanjutnya pembahasan-pembahasan tentang sholat ya. Ini sudah dari awal kita mengetahui ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus pada rukunnya ya, pada rukun sholat. Nah, rukun sholat itu untuk sholat fardu ada 17 ya. Nanti kita rincikan ya. Yang pertama adalah niat ya. Nah, yang kedua adalah takbiratul ihram dengan kata mengucap Allahu Akbar. Ya, selanjutnya itu berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau yang tidak mampu, misalkan kakinya sakit atau apa, ya berarti nggak apa-apa. Ya bisa duduk di kursi gitu kan, atau duduk di sajadah. Lalu membaca surah Al-Fatihah. Ya, setelah itu ruku. Ya, ruku itu membukukan posisi badan ke bawah gitu ya, dengan posisi lurus kepala dan punggung. Gitu. Setelah itu i'tidal ya. Ini berdiri setelah ruku posisinya. Ini yang ke-7 ya. Dan yang ke-8 itu tumaninah. Nah, ini tumaninah adalah posisi diam sebentar setelah melakukan suatu rukun sholat. Nah, nanti biasanya ini hal yang memang agak terlewat ini. Biasanya setelah ruku langsung i'tidal itu cepat, tidak ada jeda gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita pahami ya sebagai siswa-siswi yang mempelajari pelajaran PAI ini ya. Selanjutnya itu sujud 2 kali ya. Sujud 2 kali, lalu tumaninah pada waktu sujud. Sama ya, pengertian tumaninah itu berhenti sejenak ya, kira-kira seukuran mengucapkan subhanallah gitu kan, tidak cepat dan tidak lambat. Lalu duduk di antara 2 sujud. Nah, jadi setelah tumaninahnya langsung duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya tumaninah ya di antara 2 sujud itu. Nah, lalu tasyahud akhir ya, ini untuk posisi posisi di akhir rakaat ya. Duduk di waktu tasyahud akhir dan membaca sholawat kepada Nabi. Lalu salam ya, salam itu posisinya kalau ke kanan wajib, kalau ke kiri sunnah ya. Lalu tertib itu berurutan. Nah, posisi-posisi ini ya, atau rukun-rukun sholat ini kita akan lebih memahami dengan memperhatikan suatu lagu ya, kita dilagukan. Biasanya kalau kita menghafal 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, nah kita akan lebih susah. Maka kita akan untuk mempermudah, kita lihat video ya.
Syarat sah sholat. Oh, maaf. Ini ya, udah. Lagu rukun sholat. Ya. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, dua sempurna takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumanina di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. Ke-10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 Assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya. Ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Sekali lagi ya, biar lebih hafal sekali lagi. Lagu rukun sholat. Yo. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumanina di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. Ke-10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 Assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya. Ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Oke, ya. Baik, anak-anak, itu tadi kita sudah menyimak ya 2 kali 2 pemutaran. Rukun sholat itu seperti itu ya. Jumlahnya 17, kalau dilakukan seperti itu dari mulai niat sampai tartib. Baik, selanjutnya ya kita akan membagi kelompok. Untuk kelompok 1 yaitu nanti kita kelompok 1 akan dipimpin oleh Ade Deni ya. Kelompok 2 dipimpin oleh Titi ya. Kelompok 2 ya. Nanti kita bagi kelompok ya. Nah, selanjutnya Bapak membagikan kartu ya. Ada 2 kartu, 2 kelompok ini, 1 kartu pertanyaan, yang kedua kartu dari jawaban ya. Silakan. Nah, ini diambil dulu sama anggota maaf sama ketua tiap kelompok ya. Silakan ke depan Mbak Deni. Ya, siap, Ya. siap. Titi. Ya, Pak, Oke. sudah. Ya, silahkan di situ kan jelas ada beberapa pertanyaan ya.
Di antaranya itu rukun sholat yang ketujuh apa gitu kan. Nanti dicocok-cocokkan dengan kelompok ya. Silahkan dikerjakan dulu ya. Dari tiap kelompoknya silahkan berdiskusi ya. Nanti kelompok satu itu melakukan pertanyaan, kelompok dua memberikan jawaban gitu ya. Silahkan waktunya 5 menit. Nanti dicontohkan ya sama satu orang dari tiap kelompok. Sudah, Pak. Oke. Silakan dari kelompok Denny ya, Ya, pertanyakan ya. Nanti dari kelompok Titi ada yang menjawab. baik. Saya bertanya dulu, Pak, ya, kelompok 1. Ya, silakan. Rukun sholat fardu nomor 1. Niat. Ya, yang lain silahkan tanyakan. Tiga orang dulu, 3 orang. 3 orang dari Rukun penanya. sholat fardu nomor 3. Berdiri Terus? bagian lampu. Ya, cocok ya kartunya ya. Terus satu lagi. Rukun sholat fardu nomor 12. Tumaninah sebentar dalam Ya. ketika duduk. Ya. Tumaninah ya artinya diam sebentar ketika Duduk. ya. Oke. Sekarang dari kelompok ini, kelompok yang punya arti coba dibalik ya. Nanti sebutkan jawabannya nanti itu poin berapa gitu. Silahkan. 3 Membaca orang. surah Al-Fatihah. Itu nomor berapa? Nomor 3. Ya. Dua lagi. Nomor 3, Pak. Ya, 2 lagi. Nomor 14. Sholawat kepada Nabi. Ya. Ya. Niat dalam hati. 1. Satu. Oke. Baik. Selanjutnya setelah kita memahami ya dari mencocokkan itu silahkan dikumpulkan kembali kartunya sama yang tadi ketua ya. Ya, Setelah tiap siap, kelompok Pak. ya. Oke. Ini Pak udah di meja, Pak. Ya, siap. Makasih Nadeni. Ya, makasih. Ya. Nanti. Oke, ya. Kita refleksi dari cara mencocokkan tadi, apakah ada kesulitan dari tiap kelompok? Tidak, Pak. Nah, ya, yang penting kita memahami, kita mengetahui bahwa rukun-rukun sholatnya itu poin-poin ini ada di poin ini poin berapa gitu kan. Nah, terus ini poin berapa gitu. Iya, Jadi Pak. yang dari 17 itu kita harus hafal ya. Harus hafal, harus katalar ya kalau bahasa Terus kitanya. berurutan ya, Pak? Ya harus berurutan karena di ujungnya juga bahasnya tartib begitu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan ini kita ada evaluasi, ada lembar kerja ya, lembar kerja serta didik ya. Nanti Bapak bagikan ini ya. Tolong KM, Kak Denny, silakan ke depan ini dibawa lembarnya. Ya, siap, Pak. Siap. Ini bawa.
Tolong dikerjakan, silahkan. Ini kerjakannya adalah mandiri ya, tidak boleh nyontek. Baik, Ya. Pak. Silakan. Siap, Pak. Waktunya 5 menit. Sudah, Pak. Oke, luar biasa ya. Oke. Baik, siswa-siswi, alhamdulillah untuk pelajaran kali ini di materi tentang rukun sholat. Yang pertama kita mengetahui bahwa rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus ada ya, baik itu perkataan atau perbuatan atau gerakan-gerakan dalam sholat yang memang ketika bagian yang dari 17 tadi itu ya ada sesuatu yang ditinggalkan maka sholatnya tidak jadi Tidak ya. sah. Jumlahnya ada 17 untuk 17. sholat fardu gitu kan, dimulai dari pertama niat sampai terakhir tartib gitu kan, salam tartib harus berurutan gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini telah selesai ya, dan Bapak ingatkan untuk kegiatan minggu depan ya materinya adalah tentang mempraktikkan ya. Kita sudah memahami teori-teorinya, terus rukun-rukunnya. Mari minggu depan kita melakukan kegiatan mempraktikkan untuk pelaksanaan sholat fardu. Semoga kita semua ada dalam kesehatan sehingga minggu depan kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi. Oke, terakhir ya, mari kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna ya, menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua gitu ya. Nah, untuk lebih keberkahan mari kita tutup kegiatan belajar ini dengan membacakan doa. Kafaratul majlis silakan dipimpin sama Ade Deni, silakan. Ya, Pak. Ya. Teman-teman, sesudah menerima pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berdoa Terima selesai. Terima kasih anak-anakku, kalian luar biasa, belajar yang hebat, belajar yang semangat tadi ya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita selalu sehat, kita selalu diberi kekuatan untuk terus selalu semangat dalam belajar. Oke ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian video teaching yang dapat saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.